Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat semua, kita berjumpa pada pertemuan kali ini untuk membahas tema tentang al-idhafah. Sekali lagi, tema kita adalah al-idhafah. Coba perhatikan kata-kata yang ada di layar monitor. Pertama ada kata kitabun, artinya buku. Kemudian ada al-mudarrisu, artinya guru itu. Kemudian kalau digabungkan, maka jadinya kitabul mudarris. Kitabnya guru itu. Coba kita lihat, di bawah ada bagan. Jadi yang disebut idhofatun ini ya akan terdiri dari mudhof. Pertama mudhof, sebelah sini ya. Kemudian yang kedua mudhof ilaih. Kata pertama disebut mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Coba lihat, fahassat tabibu asnana Utsman. Ya. Asnana Utsman ini disebut idhofah. Idhofah seperti yang tadi dijelaskan terdiri dari dua, yaitu mudhof ini kata pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Jadi idhofah ini adalah gabungan dua kata benda atau lebih, bisa dua, bisa tiga, bahkan ada yang empat, ya. Semata-mata untuk mendapatkan makna baru. Contohnya tadi asnan, ya, gigi, kemudian Utsman. Kalau mau digabungkan menjadi makna baru, giginya Utsman bukannya giginya siapa-siapa, ya, bukan giginya Pak Ustadz, bukan giginya Pak Haji, ya. Maka penggabungan dua kata benda ini, atau kata benda dalam bahasa Arab disebutnya isim, dua kata benda digabungkan maka jadi idhofah. Tekniknya, ya, kalau kita lihat di atas, ini kan asnanun asalnya, ternyata dibuangkan tanwinnya. Maka asnanu. Kemudian karena ini di dalam posisi maf'ul bih, dia nasab, maka dibaca asnana. Adapun Utsmannya ini sebenarnya dalam keadaan i'rabnya khafad. Maka ini tandanya dengan fathah karena termasuk kepada al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak pakai tanwin dalam keadaan i'rabnya khafad, dia ditandai dengan fathah. Contoh yang kedua, nasahat tabib Utsman birrohah wa tanawulid dawa. Coba lihat lafaz tanawulid dawa. Ya, ini tanawulid dawa ini terdiri dari dua kata. Yang pertama tanawulun, yang kedua lafaz ad-dawa. Kemudian digabungkan jadi tanawulud dawa. Ya, karena ini ma'tuf dengan rohah, maka dibaca tanawulid dawa. Terus yang ketiga wasababu dzalika ziyadatul wazni. Ya, ziyadatul wazni ini terdiri dari dua kata. Isim kedua-duanya. Asalnya ziyadatun dan al-waznu. Ya, kemudian mau digabungkan membentuk idhofah. Maka dibaca ziyadatun jadi ziyadatu, al-waznu jadi al-wazni, ziyadatul wazni. Itu ya. Kemudian zahaba Utsman ila tabibil asnan. Lihat idhofatnya adalah tabibul asnan, dokter gigi, ya. Tabib asalnya tabibun,
Al-asnani, asalnya al-asnanu. Karena mau diidopatkan, buang tanwin di lafadz tobibun, jadi tobibu. Kemudian al-asnanu, karena posisinya sebagai mudhof ilaih, dia majrurun bil idhofah, maka asalnya al-asnanu dibaca al-asnani. Tobibu, ya, karena dia posisinya majrur dibaca tobibi. Diilal tobibil asnani. Oke. Keterangannya, al-idhofah tatawanu minal mudhof wal mudhof ilaihi. Idhofah terdiri atas mudhof dan mudhof ilaih. Al-mudhof ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Al-mudhof ilaih ya'ti ba'dal mudhof. Coba lihat. Al-mudhof ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Mudhof adalah isim yang dihubungkan atau disandarkan kepada isim sesudahnya. Sedangkan al-mudhof ilaihi ya'ti ba'dal mudhof. Sedangkan mudhof ilaihi adalah isim yang datang atau terletak sesudah mudhof. 3. Al-mudhofu tuhdafu minhul alif wal lamu indal idhofah. Jika mudhof disebut sebelumnya berada dalam bentuk ma'rifah, maka mudhof harus dibuang alif lamnya ketika diidhofahkan. Indal idhofah. Idza kana mu'arrafan bihima qablaha. Wa yuhdhafu tanwinuhu idza kana munawwanan qablaha. Sedangkan jika mudhof tersebut sebelumnya berada dalam bentuk tanwin, mudhof juga harus dibuang tanwinnya. Jadi mudhof itu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Selanjutnya nomor 4, al-mudhofu yu'rabu bihasbi mawaqi'i fil jumlah. Al-mudhof ilaihi majrurun abada. Mudhof itu mendapat kedudukan i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia rofa, maka dia juga tanda-tandanya dengan rofa. Bisa doma dengan apa? Dengan yang lain. Kalau dia posisinya nasab, misalkan karena maf'ul bih, maka dia juga harus ditandai dengan i'rab atau tanda-tanda untuk i'rab nasab dan seterusnya. Sedangkan mudhof ilaih selamanya majrur abada, ya. Mudhof ilaih selamanya majrur, artinya i'rabnya khafad, tapi tanda-tanda khafadnya ada 3 kan. Tanda-tanda khafad itu 1 kasrah, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Ini ada semacam contoh ya, kita yang harus menjadikannya idhofah. Contoh ini ada gurfatun tama auladun, jadi gurfatul auladi. Ingat yang pertama tidak boleh alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Sedangkan yang kedua itu majrur abada. Yang ini sesuai nanti kalau mau diirobkan pakai i'rabnya itu sesuai dengan posisinya di mana. Apakah dia maf'ul bih atau enggak. Karena ini tidak ada maf'ul bih, tidak ada amilnya di depan, maka dibaca seperti ini. Tinggal kalau ada tanwin dibuang tanwinnya, kalau ada alif lam dibuang alif lamnya. Karena di posisinya mudhof. Kalau mudhof ilaih selamanya i'rabnya adalah khafad atau dia majrur karena idhofah. Tanda khafadnya nanti ada boleh bau, boleh tanda majrurnya boleh iya, boleh juga kasroh, boleh juga fathah, ya tergantung kalimatnya. Maka ini gurfatu auladi, tidak boleh gurfatun, buang saja tanwinnya. Jadi gurfatu auladin. Kemudian ini tobiul baridi, ingat ini harus di karena dia isim mufrad pada posisi jar. Kemudian asyajaratun narojilu ini buang alif lamnya. Jadi syajaratun narjili. Kenapa li? Karena ini juga isim mufrad. Pada posisi jair majrur maka tandanya dengan kasrah. Ini hafidun tambah al-Qur'anu jadi hafidul Qur'ani. Ingat ini harus majrur selalu. Kemudian ada yang lain. Di sini babun dengan fasli. Dengan faslun. Jadi gimana? Babu paslin.
Mabuknya dibuang tanwinnya, kalau paslinnya itu, kalau paslun kan, kenapa jadi paslin? Karena dia i'rabnya khafad, tanda khafadnya pasti dengan kasrah. Kasrahna ya kasrah tanwin. Kemudian marhalatun tamah asyuyukhu jadi marhalatus syuyukhi. Ra'sun tamah malun jadi ra'su malin. Sanatun tamah dirasatun jadi sanatu dirasatin. Sihatun tamah al badanu jadi sihatul badani. Samaratun tamah al fuadu jadi samratul fuadi. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, tadribat silahkan menuju ke halaman 41. Anda bisa mencoba sejauh mana pemahaman Anda terhadap itu. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.